Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B sistem basis data. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang proyek bagian 2 dari lanjutan proyek bagian 1 yang telah kami kerjakan pada sesi-sesi sebelumnya. Di sini kami mengangkat tema yaitu konseling DB. Pada kesempatan ini, bagian 2 ini kita akan menjelaskan bab 1 dan bab 2 yaitu perancangan aplikasi dan implementasinya pada aplikasi. Pada bagian 1, perancangan aplikasi akan dijelaskan oleh teman kami, Fahmi. Oke, di sini dari daftar transaksi yang telah kami buat dari database konseling kami, yaitu di sini ada beberapa kolom ya, ada kolom kode, transaksi, jenis, dan data. Nah, kode di sini U1 itu mendeskripsikan yaitu user yang pertama. Jadi di sini kami juga ada empat user view, yaitu ada tim BK yaitu U1, PAP itu U2, guru itu U3, dan siswa itu U4. Dan jenis data yang ada di sini ada 3 jenis data yaitu simple, read, dan mix. Saya contohkan salah satu transaksinya yaitu U1T01 yaitu dari user view tim BK. Transaksinya itu memasukkan perbarui penghapus detail dari siswa. Contohnya yaitu menambahkan data siswa baru di kolom nama siswa, kelas siswa, dan lainnya. Dan ini jenis datanya itu simple dan data yang dikelola itu yaitu entitasnya siswa. Dan ini juga ada beberapa daftar transaksi lain yang sudah kami lampirkan dan bisa dibaca dan ditelaah sendiri. Dan selanjutnya yaitu ada 4.1.2 yang akan dijelaskan oleh Zudi. Ya, jadi pada 4.1.2 ini kita memaparkan salah satu contoh transaksi yang kompleks pada database kami, yaitu ketika siswa ingin mengisi jadwal konseling sesuai dengan kasusnya. Nah, di sini ada 3 entitas yang digunakan, yaitu siswa, kasus siswa, dan konseling, di mana ada 3 tahapan yang perlu dilakukan. Yaitu yang pertama kita memfilter tanggal konseling pada tabel konseling, lalu berikutnya kita memfilter ID BK apa saja yang ada pada kasus siswa, dan yang terakhir kita memasukkan data sesuai yang kita inginkan. Berikutnya 4.2 akan dijelaskan oleh teman kami, Kean. Selanjutnya adalah perancangan antar muka. Berikut adalah gambaran user view. Untuk tiap user view, yang pertama itu adalah untuk tim BK. Tim BK itu bertugas untuk mengelola segala data pada konseling database, karena memang kami membuat konseling database ini untuk tim BK, sehingga mereka dapat melakukan mengelola tiap entitas, yaitu data siswa, prestasi siswa, perkembangan siswa, wali siswa, lalu di data konselingnya ada data tim BK, kasus siswa, konseling siswa, dan juga tambahannya yaitu alumni. Di sini konteks mengelola berarti dapat melihat, menambah, mengurangi, menghapus, dan modifikasi. Selanjutnya yaitu PAP atau pembimbing akademik dan psikologi. Mereka bertugas untuk memantau perkembangan siswa sehingga dapat melihat semua data yang bersangkutan dengan siswa, seperti kasusnya, prestasi, perkembangan, konseling, dan juga wali siswa. Di sini mereka contohnya pada pemantauan prestasi, terdapat prestasi siswa di kelas dan prestasi siswa, itu mereka dapat melihat, menambahkan, modifikasi, dan juga menghapus untuk tiap entitas. Selanjutnya adalah user view guru. Guru di sini sebagai pengajar yang tugasnya adalah menindaklanjuti kasus, sehingga user view-nya hanya membutuhkan satu entitas yaitu kasus, dan di data kasus itu dia dapat melihat, menambahkan, dan juga memodifikasi, dan juga menghapus. Terakhir adalah siswa. Siswa sangat terbatas dalam konseling database ini, karena mereka hanya bisa melihat dan juga memilih jadwal konseling untuk nanti mereka menentukan kapan mereka ingin melakukan konseling. Selanjutnya adalah user flow aplikasinya. Berikut contohnya yaitu tim BK. Tim BK memiliki 3 pilihan data awalnya, yaitu data siswa, data konseling, dan data alumni. Di mana data siswa isinya seperti di sini adalah tabel
dengan data-data siswa, yaitu dan juga selanjutnya ada tombol untuk mengubah, dan juga ada pilihan-pilihan yaitu perkembangan siswa, prestasi siswa, dan juga wali siswa. Untuk diubah, untuk di layout pengubahannya, mohon maaf, untuk layout pengubahannya seperti berikut. Di sini ada bisa menghapus data, mengedit data, dan juga menambahkan data. Di sini juga contohnya yaitu prestasi siswa, di antara dari prestasi, perkembangan, dan juga wali siswa. Saya hanya memasukkan satu doang contoh sebagai flow dari keseluruhan, karena untuk yang lainnya juga akan mengikuti flow yang sama, user flow yang sama. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu pada bab 2. Bab 2 ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengimplementasikan basis data yang telah kita rancang kepada aplikasinya. Yang pertama ada 5.1 adalah struktur basis data. Ini tidak berubah dari apa yang ada pada proyek sebelumnya. Kita membuat sistem database yang sesuai dengan apa yang telah kita rancang sebelumnya. Yang pasti di sini ada 8 entitas yang saling berhubungan dari segi siswa ataupun dari tim BK. Nah, pada 5.1.2 ada contoh implementasi transaksi. Jadi pada bagian ini kita mencoba untuk mengimplementasikan salah satu transaksi yang simpel, yang mana yang kita ambil di sini adalah update data siswa yang naik kelas. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana query-nya, yaitu kayak di sini ada bagian transaction untuk memulai, kita bilang ini sebagai transaction 2, terus kita masuk ke dalam query-nya, ini ada set siswa kelas siswa, yaitu 11 IPA B, dengan ID siswa 1, di-update, dan juga 11 IPA EPSA dengan ID siswa 2, commit transaksi, jadi transaksi 2, dan juga di sini baru dilanjutkan dengan cache rollback kalau misalkan transaksi tidak gagal, dan dilanjutkan meng-create trigger. Dan selanjutnya adalah implementasi aplikasi yang telah kami buat, akan dijelaskan oleh Ai. Oke, selanjutnya ada implementasi aplikasi. Yang pertama ada dari dashboard user view 1 yaitu tim BK. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan di gambar. Terus yang kedua ada dashboard user view 2 yaitu PAP. Dashboard user view 3 ada guru, dan dashboard user view 3 ada siswa. Dan dashboard guru 4 ada, maaf, itu ada tipe, yaitu dashboard user view 3 itu 4 yaitu siswa. Lanjut. Nah, untuk lebih detailnya dari implementasi aplikasi, untuk dashboard BK itu dia bisa mengakses apa aja. Jadi dia bisa menambah, mengupdate, dan melakukan delete terhadap semua data yang ada pada database. Selanjutnya, next. Ini ada dashboard siswa. Dia hanya bisa mengakses data konseling, yaitu berupa jadwal untuk menambahkan jadwal konseling, dan juga melihat hasil konselingnya. Selanjutnya ada data alumni, dia yang mana dia dapat melihat data-data dari alumni. Dan selanjutnya ada dashboard guru, di mana guru di sini dapat melihat data-data kasus dari siswa. Itu ada dashboard PAP. Untuk dashboard PAP itu dia dapat melihat data siswa berupa siswa, prestasi, dan juga kasus. Selain itu dia juga bisa melihat data dari wali siswa. Dan selanjutnya merupakan ada tampilan dari dashboard yang telah kita bikin. Nah, ini untuk tampilan dari dashboard BK yang merupakan keseluruhan dari sistem yang ada. Jadi pertama ada overview, yaitu berapa aja jumlah siswa, terus jumlah kasus, prestasi, dan juga alumni yang udah terdaftar di aplikasi tersebut. Dan juga ada laporan terbaru berupa update per bulannya. Juga prestasi. Next. Selanjutnya ada kasus terbaru, maka akan ditampilkan kasus terbaru apa aja. Terus ada daerah asal,
dan juga ada jadwal konseling untuk hari itu akan ditampilkan di overview. Selanjutnya ada di data siswa merupakan list siswa yang telah terdaftar dengan fitur yaitu dia bisa menghapus, mengupdate dan lain-lain. Terus ke bawah. Nah, selanjutnya ada prestasi siswa di mana kita dapat melihat data-data dari prestasi yang ada dan juga prestasi terbaik filter bulan dan tahun, dan juga ada filter berdasarkan kelas dan juga angkatan. Selanjutnya ada kasus siswa, secara garis besar juga sama, namun untuk isinya yaitu berupa kasus. Selanjutnya ada jadwal konseling. Nah, di mana di sini akan ditampilkan jadwal konseling dari jadwal konseling yang sudah dibuat oleh siswa, itu berada di jam berapa dan pada tanggal berapa, dan judul konselingnya itu apa. Dan untuk detail konseling maka akan ditampilkan data dari siswa tersebut. Misal namanya siapa, terus dari kelas berapa, jadwal konselingnya jam berapa. Oke. Terus selanjutnya ada hasil konseling. Jadi di data konseling itu ada hasil konseling yang berisi namanya siapa dan juga hasil konseling itu apa. Selanjutnya ada data wali siswa. Terus ada data alumni dan yang terakhir itu ada data tim BK. Yang mana data tim BK sendiri itu terdiri dari siapa saja tim BK yang mendapat menangani kasus dari konseling tersebut. Dan ini yang terakhir ada detail-detail dari siswa yang pertama tadi. Jadi ada detail siswa yang ditampilkan, yaitu ada dan semuanya itu sesuai dengan atribut yang ada pada tabel tersebut. Oke. Sekian presentasi dari kami terkait dengan bab 1 dan bab 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.